Shalom seluruh jemaat yang ada di Komsel, semua kita yang tentunya dengan setia, dan saya tentunya mau memberikan apresiasi kepada setiap saudara karena selama masa pandemi di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, namun saudara masih berkomitmen untuk ada di dalam pertemuan Komsel yang dilakukan secara online. Kita sudah belajar dari Vision Night di tanggal 23 Maret yang lalu. Bagi saudara yang mungkin belum sempat mendengarkan arahan di dalam Vision Night, boleh kembali ke channel YouTube Abaloh Barat untuk bisa mendengarkannya, karena itu adalah sebuah rangkaian selama 8 bulan ke depan yang sudah dijelaskan secara menyeluruh. Jadi kalau saudara mau memahami gambaran besar tentang Activate, saudara perlu melihat kembali di dalam Vision Night kita. Di bulan April, kita akan berbicara tentang Authority in Christ, otoritas dalam Kristus. Kalau kita bicara tentang otoritas dalam Kristus, kita perlu mengerti bahwa kenapa tema ini menjadi pembuka ya seluruh rangkaian Activate kita. Saudara, kami mempercayai ketika kami merenung di dalam kepenatuaan untuk menyiapkan materi dan juga arahan tentang Activate ini, kami mempercayai bahwa kita harus menyadari terlebih dahulu otoritas apa, kuasa seperti apa yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mengerti seberapa besar dan hebatnya kuasa atau otoritas yang terdapat di dalam diri kita, maka mungkin kita akan sulit bergerak. Pada contohnya misalnya, kalau kita melihat tanda kutip saudara ya, backup kita atau otoritas yang ada di belakang kita ini adalah otoritas yang punya posisi yang sangat tinggi. Biasanya orang yang punya koneksi atau backup yang otoritasnya makin tinggi, maka dia akan makin pede berasanya bahwa wah, saya bisa lakuin ini dan itu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menggunakan otoritas yang dia miliki dengan sewenang-wenang. Ya, tentu bukan itu maksud kita. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari otoritas seperti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Itulah kenapa sepanjang bulan April ini kita akan belajar bersama tentang otoritas dalam Kristus. Nah, hari ini 4 April dan untuk dipakai selama Komsel di tanggal 5 sampai dengan 11 April ke depan, saudara, kita akan membahas satu topik yang lebih spesifik dari sisi otoritas dalam Kristus tadi, yaitu tentang Kristus berkuasa. Kita perlu mengerti terlebih dahulu esensi dari semuanya. Kita perlu menyadari dulu bahwa Kristus berkuasa. Nah, ketika kalimat ini saya sebutkan tadi, yaitu Kristus berkuasa, apa yang timbul dalam pikiran saudara? Biasanya banyak orang lebih memikirkan tentang kuasa-kuasa yang terjadi dalam kaitan dengan kesembuhan, kemudian pelepasan, pengusiran setan. Benar, itu adalah kuasa Kristus. Namun kita perlu memahami lebih menyeluruh saudara ya, gambaran tentang Kristus berkuasa. Karena itu saya mau mengajak kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita akan kuasa Tuhan. Pengalaman kita boleh jadi perjalanan rohani kita yang berkesan dan juga memberikan kita keteguhan, namun saudara, yang tidak tergoyahkan adalah firman. Makanya kalau bicara Kristus berkuasa, kita harus lihat terlebih dahulu dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, di dalam Matius pasal ke-28 ya, ayat yang mungkin sering kita baca, bahkan sering kita gaungkan di tengah-tengah Abaloh Barat, karena kita mempercayai kita sebagai Abaloh Barat adalah rumah misi, di mana kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid dari Kristus. Bukan hanya itu saudara, kita mau melihat dari ayat yang sebelumnya, ayat 18. Saya akan membacakan dari 18 sampai 20 tentunya. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, ayat ini penting untuk saudara catat bersama, karena sebelum Yesus mengucapkan kalimat pengutusan kepada murid-murid, dia memberitahukan dulu kalimat ini. Karena ini penting saudara untuk kita cermati bersama. Karena tanpa ada kalimat ini, maka murid-murid tidak akan menyadari dan memahami bahwa yang menyertai mereka itu adalah otoritas tertinggi yang pernah ada. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini saudara. Then Jesus came up and said to them, ya, dia berkata, all authority, segala otoritas, segala kuasa in heaven and on earth has been given to me. Ya, segala otoritas, segala kuasa yang ada di dalam surga dan di atas bumi
sudah diberikan untukku, kata Yesus. Nah, dengan pemahaman inilah kita menyadari bahwa Yesus mengutus murid-murid dan juga saudara dan saya bukan dengan tidak memberikan sesuatu, tapi dia justru sudah mencurahkan rohnya yang luar biasa, dan dia berkata bahwa di dalam Kristus sudah ada kuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Apakah saudara menyadari benar bahwa Kristus berkuasa? Jadi kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi dasar dulu, fondasi buat kita semua. Sehingga ketika kita nanti bergerak bersama, activate. Ini kan yang kita percayai bahwa bukan aktivasi itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan Tuhan yang sudah mengaktifasi kita. Sehingga kita bertindak sesuai dengan arahan dari firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan di dalam perjalanan kita, baik di dalam pelayanan Abelof Barat maupun bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah membaca tadi kebenaran, fondasinya, esensinya, apa yang harusnya menjadi bagian kita? Kalau kita lihat, ya di dalam Komsel, kalau sekarang kita berdiskusi, mungkin ada di antara kita yang masih ragu akan otoritas apa yang menyertai kita, otoritasnya siapa yang menyertai kita. Sehingga dalam kita berlaku, bertindak, kadang-kadang kita masih berlaku seperti orang yang masih khawatir, masih takut, masih ragu-ragu. Bahkan kalau saudara orang-orang muda yang mungkin masih lebih anak-anak SMP gitu ya, masih ada yang takut sama hantu gitu ya, takut kepada kuasa-kuasa gelap. Kalau kita yang sudah lebih mengerti tentang bahwa memang ada kuasa gelap di luar sana gitu ya, atau ada juga yang memang masih mempercayai hal-hal yang sifatnya kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos, saudara. Padahal di dalam kita berdiam kuasa yang begitu luar biasa, ada otoritas Kristus di dalam diri saudara dan saya. Nah, makanya kita mau belajar lebih lanjut. Apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar menghidupi otoritas dalam Kristus itu, ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita dan kita mengerti bahwa Kristus berkuasa. Saya mau membacakan Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saudara, ini penting untuk kita cermati bersama. Surat Paulus kepada jemaat Efesus ini menjelaskan bahwa dia rindu untuk melihat jemaat di Efesus itu benar-benar memahami maksud Tuhan, benar-benar mengerti segala sesuatu yang terkandung di dalam panggilan yang Kristus sudah berikan buat hidup kita. Saya akan bacakan ya, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saudara, sebelum saya melanjutkan membacakan ayat berikutnya, saya mau berkata bahwa ini juga adalah suara penatua buat setiap saudara yang ada di komunitas sel. Kami, saudara, ketika mendengar apa yang terjadi di Komsel, mendengar tentang cerita-cerita perjalanan saudara, kesaksian saudara, yang mungkin tidak menyeluruh, tapi paling tidak sebagian besar dari Anda, saudara, kami mau berkata hal yang sama, bahwa kami bersyukur, saudara. Kami tidak berhenti bersyukur karena saudara. Kami bersyukur karena Kristus terus bekerja dalam hidup saudara. Bahkan dilanjutkan oleh Paulus, dan kalimat ini juga kami ucapkan sama kepada saudara, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saya selalu belajar untuk mengambil waktu, saudara, bersama dengan istri dan anak-anak saya di rumah. Setiap malam kami berdoa, dan tentunya kami juga berdoa buat saudara. Dan meminta, nah ini penting saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, ini juga jadi bagian dari doa kami para penatua. Hampir setiap Kamis ketika kami berkumpul, kami berdoa supaya saudara semua sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan kami berjalan di dalam perjalanan rohani yang panjang ini, kami berdoa kepada Tuhan supaya Ia memberikan kepada setiap saudara roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau hari ini engkau sedang mendapati mata hatimu mulai kabur gitu ya, mulai blur, mulai gelap, saudara, kami berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Supaya apa, saudara? Untuk apa tujuannya? Nah, ada 3 hal. Saudara perhatikan ini baik-baik. Agar kamu mengerti, yang pertama, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, panggilannya itu bukan sekedar bicara orang yang dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja, bukan, saudara. Panggilannya artinya setiap orang yang dipanggil untuk menjadi percaya kepada Kristus, mengikut Kristus, artinya saudara terpanggil. Nah, saudara perlu mengerti bahwa
ada pengharapan yang begitu luar biasa terdapat dalam panggilan Kristus kepada hidup kita. Nah, pertanyaan, apakah saudara mata hatimu cukup terang untuk saudara mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya? Kenapa ada orang yang bisa meninggalkan Kristus dengan begitu mudah? Karena mereka belum atau tidak memahami betapa besarnya pengharapan yang terdapat dalam panggilannya. Dan yang berikutnya, yang kedua saudara, untuk memahami apa? Untuk mengerti tentang apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya, ketika kita mengikut Kristus, kita hidup sebagai orang-orang kudus. Dengarkan ini, ada kemuliaan yang begitu luar biasa yang tersedia, yang sudah ditentukan buat saudara dan saya. Kita belajar, Salomo mengajarkan dalam kitab Amsal, ketika kita mendengar hikmat Tuhan, mengikuti hikmat Tuhan, di dalam hidup kita akan ada kekayaan dan kehormatan. Saudara, ini bukan sekedar bicara harta, tapi ada sebuah kemuliaan yang orang lain bisa lihat dari hidup kita. Seperti orang-orang di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula. Ketika Kisah Para Rasul 2, saudara baca, saudara menemukan, mereka dihormati banyak orang. Ada sebuah kemuliaan yang dinyatakan. Tapi dengarkan ini, kemuliaan itu hanya sifatnya di dunia ini. Ada kemuliaan yang tidak fana, kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu yang kita perlu kejar. Itu yang perlu kita hidupi, itu yang perlu kita mengerti. Nah, untuk mengerti kemuliaan yang kekal itu tidak bisa hanya dengan mendengar khotbah di hari Minggu saja atau mendengarkan arahan dalam weekly guide ini yang ada di Komsel hanya setiap 1 kali 1 minggu, saudara. Saudara perlu memahaminya melalui firman Tuhan yang saudara baca, melalui perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara ya. Nah, yang ketiga sebenarnya yang jadi concern kita bersama, karena topiknya adalah tentang Kristus berkuasa. Ayat 19 berkata, jadikan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Tadi sudah 2, yang ketiga adalah betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, betapa hebat kuasanya ini tidak sekedar dalam konteks kesembuhan fisik, saudara. Betapa hebat kuasanya ini bukan sekedar dalam konteks mujizat-mujizat yang tidak pernah terbayang oleh pikiran kita. Bukan hanya itu, saudara. Tapi kuasanya ini bicara keseluruhan hidupmu. Dan yang paling berarti adalah kuasa di dalammu yang membawa hidupmu berubah 180 derajat. Kuasa Kristus itulah, karena saudara untuk melihat orang buta bisa melihat, sebenarnya tidak sesulit untuk melihat hidupmu berubah. Dari pola hidupmu yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi. Mari katakan bersama-sama dengan saya, engkau yang sedang menonton ini, jauh lebih tinggi. Kuasa yang ada di dalam Kristus jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara, ini luar biasa sekali, saudara, karena di dalam saudara dan saya berdiam sebuah kuasa yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara sebut nama apapun juga. Di dalam saudara berdiam kuasa yang jauh lebih tinggi dari semua itu. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat, saudara dan saya, yang adalah tubuhnya. Kalau dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita merupakan bagian dari dia. Kuasa yang sama ada dalam diri saudara dan saya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah activate, saudara. Kehidupan saudara dan saya akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Seperti visi yang kita hidupi, kita adalah komunitas murid Kristus yang menghadirkan kasih Bapa di setiap aspek kehidupan. Dimanapun, kemanapun Tuhan mengutus saudara, Tuhan mau saudara memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, kalau kita membahas spesifik kepada Kristus berkuasa, ketika kita sudah membaca ini, bahwa di dalam Kristus ada kuasa yang demikian luar biasa, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada. Pertanyaan saya adalah, apakah kita benar-benar mengerti betapa hebat kuasa tersebut?
Kita tidak mungkin bisa mengerti betapa hebatnya kuasa seseorang kecuali kita mengalami pengalaman pribadi dengan orang tersebut. Kita membaca kebenarannya, kemudian kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan dia. Karena itu dalam Komsel hari ini, saya rindu saudara mendiskusikan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saudara benar-benar mengerti betapa hebatnya kuasa yang ada di dalam Kristus yang tentunya sudah diberikan bagi hidupmu? Apakah saudara benar-benar mengerti? Nah, bukti bahwa saudara mengerti ataupun tidak, saudara perlu menjelaskannya dalam Komsel. Jelaskan apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar betapa hebat kuasa dalam Kristus. Kuasa seperti apa yang terbayang dalam pikiranmu. Oke? Kemudian yang kedua, saudara, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang saudara temukan, yang pernah saudara baca, yang saudara ingat, atau saudara mungkin nanti pulang mau baca kembali dan saudara bisa share lagi di grup Komsel. Apa yang saudara temukan dalam firman Tuhan? Kebenaran apa yang menjelaskan tentang Kristus berkuasa? Oke? Dua pertanyaan ini saja dan kita batasi di sini. Kita belum akan membahas tentang kuasa yang di dalam kita sebagai orang percaya, karena itu akan kita bahas bersama di minggu depan. Namun saudara, minggu ini mari fokus membahas tentang Kristus berkuasa ini, dan saya rindu saudara mengalami benar-benar, dan apa yang ditulis tadi, mata hatimu terang agar kamu mengerti betapa hebat kuasa yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mengalami Tuhan bersama-sama di dalam Komsel. Salam Activate.